syajarah sajidan lillah. Seandainya saya nututi umat yang umurnya pendek itu dan umurnya saya pendek, saya akan tinggal di bawah pohon dan akan saya habiskan umur saya untuk hanya bersujud kepada Allah Subhanahu. Yang diceritakan dari tadi adalah umur saya dan kalian. Berapa yang tersisa? Dari 50 ke 60. Jika sampai ke 60, sebentar. Diherankan oleh ibu itu, di waktu yang sebentar ini kita masih mau bermusuhan, berhasut-hasutan, dengki, masih mau mengotori hati dengan permusuhan al-adawah di antara kita. Terlalu sebentar, waktunya terlalu sebentar. Kalau harus dikotori dengan penyakit hati, saling bermusuhan gara-gara urusan dunia yang murah, yang sangat hina di sisi Allah. Waktunya terlalu sebentar untuk dibuang dalam bermain-main sepanjang malam, habis dalam tongkrongan yang tak ada guna dan tak ada manfaatnya. Waktunya terlalu sebentar jika hanya digunakan untuk bertanafus, berlomba-lomba cari dunia dan memperbanyak hingga datang kematian. Alhaakumut takatsur, melalaikan kepada kalian at-takatsur, banyak-banyakan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, mendatangi kuburan, masuk ke kuburan, mati ajal datang. Terlalu sebentar, apalagi ala yakin semuanya, yang tersisa tinggal sedikit dari umur kita. Ke surga sekalipun kita masuk ke dalam surga, akan kita sesali waktu yang terbuang dalam kekosongan atau dalam perbuatan maksiat dan dosa. Tidaklah seorang meninggalkan dunia kecuali menyesal, kata Rasulullah, in kana musian, kalau dia mati dalam keadaan jahat, dia akan menyesali kejahatannya. Mati dalam keadaan buruk, dia menyesali atas keburukannya. Wa in kana muhsinan, kalau mati dalam keadaan baik, dia akan menyesali kurang baik. Tidak ada yang mati tidak menyesal. Semua manusia yang mati akan menyesal, kata Rasulullah. Kalau dia jelek, buruk, dia menyesali atas perbuatan buruknya. Kalau dia baik, dia masih menyesal karena masih kurang baik. Karena anugerah Allah tak terbatas, kebaikan Allah tak terbatas banyaknya. Maka dari itu, gunakan yang tersisa sebaik mungkin. Yang lewat tidak bakalan kembali, yang akan datang belum tentu kita lewati. Yang sekarang, maksimalkan dengan baik umur yang ada. Ahli kubur yang sudah dalam tanah, keinginan mereka kembali ke dunia untuk beramal soleh seperti kita malam ini. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Idza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan. Mereka ingin semua kembali ke dunia untuk menggantikan posisi kalian. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menyampaikan, "Hei semua manusia, bersyukurlah kalian sekarang yang masih hidup. Keadaan kalian diangan-angani, dicita-citakan, diharap-harap oleh ahli kubur. Seberat apapun beban hidup yang kalian pikirkan,
pikul sekarang, seberat apapun masalah hidup yang kalian hadapi sekarang, diangan-angani, diharap-harap oleh ahli kubur untuk hidup di posisi kalian, karena mereka tahu selagi masih hidup masih bisa nyebut nama Allah, masih bisa berdamai dengan Allah, masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi kalau sudah mati, tak ada lagi kesempatan untuk mereka. Jadi seberat apapun beban hidupmu, wahai semua yang hidup hamba Allah, laki maupun perempuan, sebesar apapun beban hidupmu, seberat apapun yang kau hadapi, kau masih punya kesempatan untuk menyebut nama Allah. Allah, kau masih punya kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Kau masih bisa menutupi kesalahanmu. Kau masih bisa menambal yang lubang daripada kekuranganmu. Kau masih bisa, dan kau masih didengar dan akan dijawab seruanmu, agar dapat pandangan khusus di malam ini. Ayo kita bawa kemuliaan para wali-walinya Allah yang kita niat 2 minggu lagi akan kita ziarahi. Kita lewat pintu mereka bertawassul kepada Allah, lewat kemuliaan para wali. Umat yang kotor, yang nakal, yang beragam latar belakang, berharap nunut dalam rombongan mereka, meraih apa yang mereka raih, dapat apa yang mereka dapat, berkat satu rombongan dengan mereka semuanya. Ayo kita bertawassul, semoga kita dapat pandangan dari pandangan Allah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah. Assalamualaikum, wahai para kekasih-kekasih, Kaulah wasilah kami. Wahai para wali-wali Allah, Kaulah wasilah kami. Jadilah penolong untuk kami di depan Allah. Semua yang hadir, Bapak dan Ibu ini, bagian dari pertolongan Allah. Wa ya Allah, wa ya semuanya, wa ya Sadat, wa ya wahai para wali-wali kutub, wa ya Allah, wahai para mujahid, wahai para wali-walinya Allah, wa antum ya, kalian hamba-hamba Allah pilihan. Datanglah untuk kami, mintakan kepada Allah untuk umat yang hadir malam ini dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah.
negur sa'alaku wahid zulfa rajaunaku sa'alaku sa'alaku wahid zulfa rajaunaku wa fi amri qasadnaku fashuddu azlakum tawassul lewat kemuliaan para wali-wali Allah. Jika kita tidak pantas menerima pandangan Allah, maka lewat pandangan para wali-wali Allah kita kebagian anugerah dari Allah. Ya Rabbi bisadati ta'akabli insya'ati. Ya Allah, dengan kemuliaan para wali-walimu, kabulkan hajat-hajat kami, bersihkan hati kami, ampuni dosa-dosa kami, berkahi yang tersisa dari umur kami. Ya Allah, beri kabar gembira kepada kami sebelum kami mati. Ibadallah tolong kami, bantu kami dengan kemuliaan para wali-wali Allah. Allah Allah angkat hijab di hati kami berkat para wali-wali, sembuhkan penyakit hati kami, tidak lagi hasut, iri hati dan dengki, cabut cinta dunia di hati kami, ganti dengan cinta kepadamu ya Allah, ganti dengan cinta kepada Nabi-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami, hiasi dengan ridho, tawadhu, sabar, ikhlas. Pesan terakhir Habib sebelum tutup majelis at-taubah malam ini.
seberapa gelap hidup kita, seberapa nakal perbuatan kita, seberapa besar pun dosa kita, semua itu tidak akan pernah menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Yang akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah, kesombongan kita saat berbuat dosa, merasa tak peduli dengan murka Allah, meremehkan murka Allah, terang-terangan berbuat durhaka kepada Allah. Itu yang akan menghalangi kita dengan Allah. Dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu kita, jika kita ikuti dengan istighfar dan langsung bertaubat, bisa jadi menjadi tangga kita untuk bisa membuka pintu wusul, pintu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mutus hubungan antara kita dengan Allah jika perbuatan dosa itu kita lakukan penuh dengan kesombongan. Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ayat-ayatku akan aku palingkan dari orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Jika sombong, maka ayat-ayat besar Allah akan dipalingkan dari orang itu. Dia tidak akan pernah sadar dan tidak akan pernah mau menyesal, dan tidak akan pernah mau kembali kepada Allah. Dia tertutup. Tapi jika kita setiap jatuh dari perbuatan dosa, kemudian kita bangun lagi untuk beristighfar, itu tandanya kita mengaku bahwa kita lemah. Kita melakukan dosa bukan untuk melawan Allah. Kita melakukan dosa bukan untuk melawan Allah, tapi karena kelemahan hawa nafsu kita. Itu terbukti dengan kita mau berwudu lagi, kita mau bersujud lagi, kita mau beristighfar lagi. Itu jadi bukti bahwa kita mau kembali kepada Allah. Kita tidak niat melawan Allah. Tapi kalau sudah berat hati ini untuk bangun lagi, istighfar lagi, taubat lagi, damai lagi dengan Allah, malah terang-terangan dalam dosanya, ketawa dengan gampangnya, tidak ada sedihnya, tidak ada menyesalnya. Hati-hati, dosamu berbalut kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin semua jamaah taubah yang hadir ini, dengan beragam latar belakang dan dosa yang sudah diperbuat, berkenan untuk duduk bersimpuh di at-taubah, berarti berkenan untuk menyampaikan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalaupun kita mutalattikhin, kotor dengan perbuatan dosa di hari-hari yang lewat, hadirnya kita kembali di at-taubah menjadikan bukti bahwa kita tidak punya niat untuk melawan Allah, untuk sombong-sombongan dengan dosa kepada Allah. Kita hadir, kita ingin buktikan bahwa kita butuh Allah. Kalaupun kemarin kita mengkhianati Allah, itu karena kita yang lemah dan terjebak dalam nafsu sesaat. Malam ini kita buktiin bahwa kita mau berdamai dengan Allah. Harus berdamai dengan Allah karena malikud dunia wal akhirah, pemilik dunia dan akhirat, pengatur segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tunjukkan kesungguhan kalian
bahwa kalian ingin berdamai dan kembali kepada Allah, tunjukkan kesungguhan niat kalian hadir di At-Taubah, ingin memperbaharui taubat kalian kepada Allah. Taubat dari hati yang berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tidak ingat Allah. Bahkan dalam sholat hati ini tidak ingat. Bertaubat dari kelalaian dalam sholatnya, bertobat dari kelalaian dalam Qur'annya, atau bahkan bertobat dari kemaksiatan yang terang-terangan dilakukannya. Malam ini kita haturkan keharibaannya, bahwa kita kembali lagi kepada Allah, bahwa kita ingin berdamai lagi dengan Allah. Dan tidak Allah beri taufik kepada kalian untuk bersabar nunggu di majelis At-Taubah untuk diajak bertobat kembali, kecuali Allah menginginkan kalian untuk kembali kepada-Nya. Makanya satukan pikiran dan hati kalian, nunduk penuh malu kepada Allah, nunduk penuh dengan pengakuan kepada Allah. Paksakan hati untuk kita bawa menghadap Allah. Buang jauh-jauh kesombongan. Datangkan sungguh-sungguh pengakuan. Katakan, Ya Allah. Dengan keseluruhan jiwa dan raga, hati dan lisan, akal dan pikiran, buktikan bahwa kalian sungguh-sungguh minta ampunan. Katakan dengan benar, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Setelah kotor masih diundang lagi dan diizinkan kembali oleh Allah. Begitu Rahman Rahimnya, masih mau menerima kita. Jiwa yang terkotori dengan banyak dosa, hati yang lalai siang dan malamnya, hati yang sering menduakannya dengan makhluk yang lainnya, tidak tertuju satu tujuan kepada Allah, masih banyak berharap lirikan-lirikan manusia, masih diizinkan untuk nyebut namanya, menghadap dekat dengannya, didengar suaranya. Ya Allah. 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 Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami datang kembali dengan tumpukan dosa-dosa kami. Kau tahu isi hati kami. Kau tahu apa yang kami lakukan selama ini. Kau tutupi dengan dekapan kasih dan sayang. Oh, malunya Kau hiasi dengan pakaian yang bagus ini. Namun Kau tahu betul siapa kami. Durhaka kami kepadamu. Nikmat-Mu kami gunakan untuk bermaksiat kepada-Mu. Kami minta ampun, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa ibu dan bapak kami. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni atas hati yang lalai.
Ampuni atas umur yang dibuat mainan. Ampuni atas kesempatan yang tidak kami maksimalkan. Ampuni ya Allah. Minta maaf ya Allah. Minta ampun ya Allah. Minta maaf ya Allah. Minta ampun ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkan hati yang penuh dengan kesombongan dan kepura-puraan ini. Selesaikan kami dari perbudakan hawa nafsu yang bertahun-tahun mempermainkan umur hidup kami. Ya Allah, merdekakan kami dari bujuk rayuan nafsu ini. Buat kami istiqomah di jalan-Mu di sisa umur hidup kami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. 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 Siapa yang izinkan kalian memanggil nama Allah? Siapa yang menggerakkan lisan kalian untuk menyebut nama Allah? Bergerak sendiri tanpa kehendaknya? Tidak, Bapak Ibu. Daun tidak jatuh dari tangkainya kecuali atas izin Allah. Juga tidak bergerak lisan kalian kecuali atas izin Allah. Allah. Tidak kalian bahagia bisa nyebut namanya setelah kalian kotori dengan dosa-dosa kalian di beberapa hari yang lalu. Malam ini diizinkan nyebut nama Allah. Siapa saya, siapa kalian hingga meraih anugerah diizinkan nyebut nama Allah. Allah. Alangkah beruntungnya kita jika nama ini bisa kita sebut kembali saat sakaratul maut nanti. Alangkah bahagia, sukses kalian, untung kalian jika kalian berhasil menyebut namanya saat nafas di kerongkongan. Kalian bisa memanggil nama Allah. 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 Tak peduli kalian sakit apa sebelumnya, tak peduli kalian punya masalah apa di dunia sebelumnya, yang penting kalian bisa nyebut namanya saat sakaratul maut. Kalian sukses, kalian beruntung, yang penting kalian dapat izin kembali darinya untuk nyebut namanya saat nafas di dada. Dari sekarang panggil dengan sungguh-sungguh, katakan ya Allah. Ya Allah. Katakan untuk sakaratul maut kalian nanti, ya Allah. Ya Allah. Saat istri, anak, keluarga tak bisa nolong lagi, tak bisa nuntun lagi, saat itu rahmat Allah yang bisa nolong kalian untuk nyebut dan ingat namanya. Katakan untuk hari yang menegangkan itu, ya Allah. Katakan untuk alam kubur yang gelap itu, ya Allah. 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 Allah, jadikan kenangan terindah kami malam ini untuk sakaratul maut kami. Kirimkan pahala zikir yang kami baca untuk ibu dan bapak kami. Beri mereka bagian yang sempurna di alam kuburnya. Mereka manggil-manggil namamu di alam kubur, tak dapat jawaban darimu. Kami yang masih hidup, Kau berkenan menjawab dan mengabulkannya. Panggilan kami ini kami khususkan untuk ibu dan bapak kami yang sudah wafat.
yang sudah meninggal dunialah, maka panggilan ini kirimkan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, juga untuk ibu dan bapak kami yang masih hidup di dunia, panggilan ini juga untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga mereka sebagaimana menjaga kami. Kasihani dan sayangi mereka sebagaimana mengkasihani dan menyayangi kami. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan mereka bersedih gara-gara kami. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Allah, ya Allah. Dan jamaah kami Majelis At-Taubah yang hadir di malam ini, yang menyaksikan acara ini, untuk mereka semuanya panggilan dan seruan ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hingga tutup ajal kami dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi فحين قربا ونوضي هذا الحبيب أحلت السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وأبطال الجود الإلهي